Oke, baik, teman-teman, eee, kita berjumpa lagi dengan sesi yang cukup mengejutkan, super spektakuler atau super spektakuler, maritime education. Nah, kenapa dengan judul ini kita ikuti saja sampai terakhir kurang lebih 40 menit sampai 60 menit, dan bagi teman-teman yang akan memberikan komentar, ya, sebenarnya saya mohon izin dan minta maaf, ya. Inilah kejadian yang kami alami sepanjang pengalaman hidup ini. Oke, ya, eee, semangat pagi teman-teman, teman-temanku seprofesi maritim di kapal, di laut, di darat, di kantor, dan di diklat yang sangat kami banggakan sesuai SOLAS dan SDCW Amandemen 2010. Yang disebut performan pelaut di seluruh dunia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin memperkenalkan diri, saya sebagai perwira pelayaran niaga Indonesia, marine spesialis, dosen ilmu pelayaran, dan marine surveyor. Juga penulis buku ajar kemaritiman. Ya. Ini kaitannya dengan bahasan ini. Tidak lupa saya pribadi maupun profesi, mohon maaf. Pertama, saya menggunakan seragam anggota IKPPNI, Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia, sebagai suara laut kemaritiman dari berbagai korps, dosen dan pejabat-pejabat, ya. Karena anggota ini sangat luas yang menampung dari korps ke PNI. Karena dalam penjelasan super spektakuler ini akan didengar juga oleh para teman-teman, saudara-saudara, pejabat-pejabat yang bukan berjiwa kemaritiman dan belum memiliki darah asing. Jadi kalau beliau-beliau atau Anda semua yang bukan daerah asing atau pernah di kapal, ya sebaiknya sebagai penonton dan pendengar yang budiman, karena ini sangat spektakuler. Sehingga beliau tersebut masih memiliki paradigma pribadi. Ini yang kami harapkan jangan sampai menyinggung perasaan, tapi kalau terjadi juga nggak apa-apa, harus baca buku-buku ajar ini yang jumlahnya ratusan judul, ya. Di negara kita ini, ya, masih mempunyai pikiran bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Itu yes, ya. Jumlahnya 17.000 pulau yang kalau laut pasang itu sekitar 13.000 pulau. Jadi sangat terkenal, Indonesia terbesar di dunia. Tetapi belum menjadi negara maritim, apalagi milenial atau modern, ya. Kita masih berjuang belajar karena pelautnya sudah memenuhi syarat internasional sejak 10 tahun yang lalu itu tidak bisa menolak SDCW 2010, tetapi hak-haknya masih banyak belum dipenuhi. Buku ajar 41 judul ini masih belum seluruhnya untuk belajar ilmu kemaritiman internasional. Bisa mencapai lebih dari 200 judul yang terbagi beberapa jenis kapal, ya. Jenis kargo, tanker, gas, chemical, kontainer, passenger, ro-ro, dan lain-lain di bawah regulasi internasional IMO. Ini harus dipahami betul. Jadi mohon maaf tadi kalau atau saudara-saudara atau ibu-ibu yang bukan dari background pelaut pasti akan sulit memahami, ya. Kecuali negara pulau itu larinya ke para nelayan yang tidak di bawah regulasi IMO, ya. Mari kita simak.
super spektakuler, maritime education. Dikaitkan dengan era pandemi COVID-19, mulai tahun 2019 ya akhir sampai 2002, itu anak didik kita ya, era COVID-19 masuk sekolah, kelas sebagian besar tanpa buku. SD, SLTP, SLTA, taruna, mahasiswa, perwira siswa tanpa buku. Nah, ini perhatian Menteri Pendidikan dan lain-lain. Anak didik era COVID-19 keluar sekolah yang lulus tahun kemarin pun juga tanpa buku. Dikhawatirkan tahun ini pun yang lulus tahun ini tanpa buku. Ya, masuk sekolah tanpa buku, lulus tanpa buku. Ini mau dapat berapa ilmu yang didapatnya. Daring online, otodidak. Kalau ada yang motivasinya otodidak, bagus ya. Hasilnya tidak maksimal ya. Saya sebagai dosen daring online sudah 2 tahun ini betul-betul merasa prihatin. Kehadiran anak didik, mahasiswa, guru, dan dosen juga tidak maksimal. Di dalam online itu susah untuk mengontrol yang anak didik kita. Apalagi dengan kaitannya beberapa kali protokol kesehatan di tiap daerah harus diterapkan. Anak didik yang masuk masyarakat ya setelah lulus ilmunya pasti tidak maksimal. Apalagi yang malas-malas ya, malas hadir, malas baca ya, era sekarang ini malas baca tulis. Google, YouTube, Facebook, WhatsApp, HP yang sebagai andalan era modern ini itu adalah hanya sebagai sarana bantu, tidak maksimal secara profesional ya. Jadi ini yang terjadi 2 tahun ini betul-betul dari generasi generasi muda ya harus berjuang ya. Baik, kita teruskan lagi. Ini adalah Seminar Internasional Pendidikan Maritime Indonesia ya yang diadakan secara internasional di Grand Mercure Hotel. Itu ya kita sebutnya Second International Conference on Maritime Education and Training yang kedua ya. Ini ada orang Jepangnya, orang India, orang Nigeria, orang Bangladesh, dan berbagai macam suku bangsa sekitar berapa ya? Ya udah nggak saya sebut. Saya sendiri adalah di sebelah tengah-tengah ini ya. Tuh, ini orang Jepang. Kemudian saya mewakili dosen STIP untuk paparan penelitian perbandingan udara dengan bahan bakar. Ini juga workshop pembuatan buku ajar pendidikan maritim, ya 41 dosen dari 8 diklat. Kalau boleh dibilang ya 10 diklat, ya diklat maritim. Ya. Ini diadakan di Hotel Dafab oleh penyelenggara penerbit yang cukup terkenal ya, penerbit kedokteran merangkap kemaritiman. 2 hari 1 malam kami sekitar 41 dosen ya, itu berkumpul. 2 hari 1 malam kita bisa lihat acaranya adalah membuat buku ajar kemaritiman. Baik, kita lihat 41 dosen maritim dari 8 diklat pelayanan maritim bergabung dalam workshop pembuatan buku ajar ya nautika, teknika, tata laksana, perikanan, manajemen transportasi laut, manajemen kepelabuhanan, manajemen perkapalan, dan banyak lagi bagian-bagian dari judul buku ini yang menyangkut mata pelajaran kemaritiman. Ya, hal ini jarang dipublish karena terus terang aja ya, saya udah lebih 10 toko buku yang terkenal di Indonesia. Bahkan seluruh Indonesia saya katakan tidak ada buku-buku dengan judul kemaritiman terjual. Ini sangat naif. Jadi saya katakan dari di atas, kita bukan negara maritim. Karena memang nggak ada buku-buku maritim tersebar di Indonesia. Kalau negara kepulauan, yes, itu alami ya.
Nah, pada tanggal 27, 28 Oktober 18 di Hotel Daufam Cawang, Jakarta. Kami diundang bersama teman-teman dosen. Sambutan pertama oleh manajer editor dari penerbit buku kedokteran maritim EGC Jangkar. Sambutan kedua oleh staf pejabat BPSDM Kementerian Perhubungan. Jadi ini resmi ya, resmi. Nah, sambutan ketiga oleh Dr. Kapten Sri Untung MR, mantan Kapusdiklat Kementerian Perhubungan, juga mantan Ketua Mahkamah Pelayaran, juga beliau merangkap sebagai Ketua Pembina Yayasan Klinik Semarang. Ya. Pembicara tunggal saya sendiri, ya, Pak Yusuf, mengajar tentang cara membuat buku internasional standar book number. Jadi saya memberanikan diri bukan karena apa-apa ya, karena saya memang hobi menulis, kemudian belajar dari workshop-workshop yang dilakukan oleh PP3IP, mengundang tokoh-tokoh dari Universitas Terbuka, saya sebut aja namanya, Profesor Dr. Insinyur Atman Suparman, MSc. Itu 2 kali saya berjumpa beliau dalam workshop dan memperbaiki buku ajar saya sejak tahun 2012 sampai 14. Dan edisi yang ketiga, saya katakan memenuhi syarat 25 komponen buku ajar. Jadi saya mengajar kepada para dosen yang ada yang jauh lebih pengalaman, itu bukan ilmunya ya, tetapi cara membuat buku. Kalau isinya yang bagian notika ya ahli notika ya, bagian logistik ahli logistik. Saya background-nya dari teknik mesin ya, teknik mesin cukup banyak yang saya kerjakan. Sebagai informasi aja, BPTKIP itu memakai buku saya sekitar 20 buku. Dari ya, kelas 5, 4, 3, 2, 1. Dan ETO. Ya. Ini nyataan ini sebetulnya di luar cita-cita saya ya. Nah, waktu saya di Belayar 26 tahun dari 74 sampai 2001, kemudian di darat 26 tahun, sebagai chief engineer 11 tahun, back second 10 tahun, itu waktunya banyak, tapi tidak pernah membuat satu buku pun. Ketika tahun 2001 mulai kerja dan sambil mengajar, itulah tergugah hati saya. Banyak teman-teman pelaut pengalaman, tapi ilmunya kurang. Ya, inilah yang terjadi. 17 buku terbaru edisi 1 terbit 2019. Jadi dalam waktu 8 bulan itu terbit ya. Luar biasa. Ini juga kami angkat berdasarkan PK 07 BPSDM tahun 2016 yaitu 10 Agustus 2016 tentang kurikulum ya. Kurikulum program pendidikan yang diperbarui. Saya kira itu karena juga tekanan dari IMO setelah STCW 2010, pelaut harus mempunyai persyaratan-persyaratan khusus yang tidak bisa ditawar. Ya. Nah, mari kita sambut lagi. Dari 17 sampai sekitar 20 buku itu kami angkat Kementerian Perhubungan dan diterima oleh Sekjen Perhubungan Sekjen Kementerian Perhubungan Bapak Dr. Insinyur Joko Sasono MSc, beliau sangat betul respon, membuat konsep untuk kata sambutan pun hari pertama sudah kami sangat kagum, langsung dikoreksi dan diperbaiki dan seterusnya. Jadikan kata sambutan untuk teman-teman dan saudara-saudara yang masih aktif di kapal. Yang kedua juga Bapak Insinyur Nyoman Sukayatna MM, Kepala BPSDM sekarang, Kementerian Perhubungan, saya juga salut, beliau dengan rendah hati juga selalu mengikuti workshop-workshop yang berkaitan dengan kemaritiman. Kalau Pak Joko Sasono itu mewakili menteri juga dalam hal wisuda Master Marine Engineer. Ya.
ke-41 dosen penulis buku ajar tersebut, ya nggak main-main, adalah dari sekitar 9 diklat ini ya, 9 atau 10. Dari Balai Besar Pendidikan, Peningkatan Penyegaran dan Ilmu Pelayaran, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, STIP Jakarta juga banyak mengirim sampai 8 dosen ya. Sekolah Tinggi Ilmu Maritim Stimar Jakarta, Akademi Maritim Jadayat, Akademi Maritim Amanjaya, Akademi Maritim Pembangunan, Akademi Maritim Putan Tular, Akademi Maritim Cirebon ya yang di luar kota Cirebon, Akademi Pelayaran Niaga Indonesia ya itu diwakili juga ada beberapa alumni. Nah, kita bisa melihat bagi Bapak yang sudah dari perhubungan pasti kenal ya. Yang baju putih ini ada Bapak Dr. Insinyur Joko Sasono MSc. Ya, bersama penulis ya saya merupakan satu kehormatan ini ketika beliau mewakili Pak Menteri Yonan ya di wisuda Master Mariner dan Master Marine Engineer. Ya. Beliau juga sangat bangga berani turun ke bawah ya dan ikut menyanyikan bersama, goyang bersama dan ikut merasakan kebahagiaan pelaut Indonesia yang sebagai pahlawan devisa negara. Ya nanti saya tampilkan sejak tahun 2008 saya diberi kesempatan, kehormatan ada setiap tahun 3 kali. Selama 11 tahun saya mendampingi bersama dengan teman-teman dari DPKP, Dewan Penguji Keahlian Pelaut, itu sebagai staf ahli dan mendampingi Pak Menteri ya. Karena itu Master Marine dan Master Marine Engineer berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2000. Jadi itu di atasnya di bawah undang-undang, di atasnya Kepres Mpres, sehingga wisuda itu memang layak oleh Pak Menteri atau yang mewakilinya sebagai pahlawan devisa negara ya. Supaya teman-teman yang non marine sedikit paham. Nah, ini gagah ya. Kalau selintas seperti kakak beradik ini janggutnya sama ya. Inilah penerbit Jangkar ya. Kantor pusatnya ada di Jalan Agung Timur nomor sekian Jakarta. Kalau nanti ada pesanan buku-buku dalam jumlah besar melalui sekolah, tentu ada kemudahan dan kemurahan ya. Ini penting. Sasarannya sebetulnya workshop ini untuk para taruna, para perwira siswa, supaya mereka juga punya handbook. Ya. Kalau para dosen itu udah pintar-pintar, jadi kalau punya satu sudah cukup. Tapi untuk adik-adik kita ini sangat dibutuhkan. Terutama pandemik ini, sebenarnya semua sekolahan menerapkan hal yang sama, sehingga anak didik atau murid-murid kita ini pegang buku yang penting. Paling nggak setiap jurusan itu ada 3 atau 4 buku yang utama. Ya. Nah, misalnya kalau nautika ya P2TS, stabilitas, navigasi, ya, apalagi paling enggak ilmu pelayaran datar, kalau mesin ya mesin diesel penggerak utama kapal, kemudian kelistrikan teknik kelistrikan kapal, otomatisasi, manajemen perawatan dan seterusnya ya. Ini sekaligus saya mohon cepat. Ya. Pertama, buku sistem kontrol ini adalah susulan baru tahun kemarin diterbitkan. Edisi kedua, ya karena ini buku ini sistem kontrol sangat penting. Era sekarang 4.0 atau 5.0 sudah merambah semakin cepat. Ya. Otomatisasi sistem kontrol ini juga berlaku khususnya para engineer. Ini jelas ya. Harga semua buku nanti cantumkan berikutnya. Di dalam mini katalog ini ada 41, sudah termasuk ongkos kirim ke seluruh alamat Indonesia yang dapat dijangkau oleh JNE maupun JNT ya. Ya, jadi
saya sendiri menempatkan di sesi repot, boleh hubungi saya. Dan buku SIM Control ini penulisnya ada 3, saya sendiri, kemudian Dr. Abdurrahman ME, MM, MAPE, beliau adalah ketua gedung Kalangi SDIP, gedung simulator ya. Kemudian Pak Tata Suryana juga dosen SDIP, yang menduduki ketua gedung Agung Gumelar. Buku ini betul-betul sangat bermanfaat. Kalau saya boleh mengatakan harga buku ini ya 2-3 bungkus puntung rokok. Karena membuatnya ini ada setahun lebih nih buku ini, Pak. Termasuk paling lama. Jadi saya tamatkan paling atas. Buku kedua, Nautika, Kapten Rubianto membuat ya. Saya nggak perlu ulas, Nautika ada satu tulisan. Dan kalau tahu ada yang sudah punya, nggak ada salahnya saling melengkapi. Jadi kekurangan ada ini edisi pertama semua nih, bagian yang 17 buku. Jadi tentu ada kurang lebihnya ya. Asuransi maritim, ya ini bisa dibedah buku juga. Dr. Bambang Sumali ya, ini mantan kepala divisi SIP juga. Dr. Eka Budi Cahyono, ya, ini juga dosen SIP. Pak Sugiman, ya, dosen dari salah satu tadi yang kami sebutkan di atas. Kemudian Bu Vidya Slasdini, ya, ini juga mantan kepala divisi, maaf. Dan siapa tadi Dr. Bambang, ini yang diganti oleh Ibu Widya, ya, dosen SDIP. Paling tidak mewakili, enggak saya ya. Kemudian Dinas Jaga, Kapten Amrinul, Kapten Air Hasini Anjupar, Kapten Semima, Pak Soleh Arsiono, lanjutkan lagi. Ya, ini bukan untuk sombong, untuk menunjukkan bahwa tidak pernah saya mengharapkan muri-muri segala ya. Ada rekor muri yang ketiga, dosen maritim, penulis buku ajar maritim. Pengusulnya, ini maaf sebutnya agak salah ya. Direktur BP3IP Bapak Kapten Weku Frederick Karuntu ya, yang sebelumnya sekarang ini. Beliau 7 tahun yang lalu juga sebagai direktur atau ketua STIP. Ini penghargaan yang ya cukup untuk memotivasi ya, teman-teman ya yang bicara tentang maritim. Disebutkan itu adalah dosen maritim, penulis buku ajar kemaritiman terbanyak. Tentu ya bukan apa-apa, bisa ibu-ibu bisa dapat rekor muri ya. Rekor muri sebenarnya mudah. Kalau ada 1 bulan kasih dibelikan buku apa gitu yang panjangnya 10 km ya bisa rekor muri ya. Hukum maritim ini sangat luas sekali bahasanya. Saya mengajar hukum maritim juga dari Dr. Hajar Robiha. Ini pernah menjadi Kajur Nautika di Jadayat. Dr. Willem Nixon Stompul, ini juga dokter dari Stimar ya, juga menjadi anggota DPR. Dr. Kapten Susetyo Widayat, Dr. Kapten Haji Sato ya. Saya tahu beliau pernah menjadi kepala di perhubungan ya, mantan dari perhubungan laut, kepala dulu yang menangani ISBS Code. Kemudian tentang ilmu pelayaran astronomi. Ini ilmu nautika ini hampir semuanya baru ya, dan menarik sekali untuk anak-anak SMA yang paspal, yang ahli pikir. Tapi zaman sekarang nggak jamin untuk mau mempelajari hal yang sulit. Oh ya, di atas buku ini ada 7 diklat, ya, logo ya, STIP, kemudian dari mana ini? STIP, Stibar Ami ya, kemudian di Aman Jaya, dari Bijadayat, dari mana ini? Bangunan, Hutan Ular, dan terakhir dari Cirebon. Ya. Jadi logo ini diabadikan karena resmi, juga dapat surat pengantar dari
diklat masing-masing. Nah, nanti yang berkenan bisa dosen-dosen di seluruh Indonesia ini bisa ngambil satu. Tapi untuk muridnya, sebaik-baiknya saya mengajar dari tahun 2001, itu yang saya kerjakan selama 2 tahun membuat buku. Jadi belum pernah mulai tahun 2004, belum pernah ngajar murid tidak membawa buku saya. Jadi sudah enggak zaman yang tulis-menulis, menyatat, tapi kita workshop dan menampung pertanyaan, soal jawab, dan seterusnya. Itu terjadi sampai sekarang, walaupun sekarang saya mengajar ada 4 jurusan master ya, di BPKIP maupun STIP. Kalau untuk taruna ya di Dadaya dan STIP. Oke, lanjut ya. Ini ilmu pelayanan datar, ini bagian-bagian terkenal permainannya nakoda dan para mualim ya. Kapten RF Sianipar, Dr. Hugo ya dari Timur Timur ini. Maksudnya dari Nusa Tenggara Timur, Kapten Semema. Saya nggak hafal nih pas dari sekolah mana, tapi di antara sekolah yang tercantum di atas ya, di atas ada logo 7 itu pasti memuat para penulis ini. Kamus Pelayaran dan Maritim. Ya. Di atas saya sendiri, Dr. Willem. Jadi ya, hasil dari workshop itu, ketika kita tanya satu persatu, beliau menyatakan belum pernah buat buku. Ya. Nah, kalau buku novel ini gampang sekali ya, mungkin sebulan dapat 5 bisa, karena nggak ada referensi, karangan sendiri. Tapi terus kemudian kami berikan motivasi, kalau satu orang cari yang berminat, ya atau yang jurusannya sama, ngajarnya sama, buatlah satu buku. Yang pertama tidak ada beban, karena masih ada kekurangan dan kelebihan. Tapi panduannya adalah 25 komponen persyaratan membuat buku secara internasional. Ya. Ini untuk kamus ya nggak mungkin kalau sendirian nih. Waduh, jadi ini ada 5 ya. Saya sendiri, Dr. Willem, Asep, Dr. Eka, Kapten Jaliani almarhum. Ya ini Kapten Jaliani ini umurnya sudah 75 ya, masih semangat dan kepingin sekali. Dia sudah banyak buku-buku referensi, tapi cara membuat bukunya ini yang perlu dipelajari. Kecakapan Bahari, ya. Soleh Haryono, Kapten Amrinul, seterusnya saya percepat aja, kepedulian lingkungan laut. Ini lingkungan laut ini hukumnya MARPOL, Marine Pollution. Ya, untuk teman-teman di laut itu sudah lengket karena mulai MARPOL 73, 78 apalagi tahun 80 sudah sangat ketat ya. 40 tahun sudah sangat ketat. Ya, bahkan di darat ini yang mental-mental mohon maaf yang tidak peduli dengan lingkungan, termasuk di pelabuhan Jakarta. Itu halaman rumah kita. Tuh nggak tahu sekarang ya, kira-kira 10 tahun lagi saya melihat kotoran banyak sekali di dekat Doko Jawahari itu ya. Ini Dokter Kapten 1, Dr. Bambang Sumali, Kapten Irfan, Kapten Toga ya, Panjaitan, Bapak Sunarto, dan terusnya kita melihat kepedulian ini berdasarkan konvensi Marine Pollution ya. Itu salah satu yang dihasilkan dari Marine Environment Committee di bawah IMO. Ini di buku saya tentukan hal-hal regulasi semua. Nah, ini sebagai contoh ya, ini semangatnya anak muda, generasi muda semester 4 yang mau praktek berlayar. Jadi masih statusnya taruna, ya, taruna AMD semester 4 siap untuk praktek laut. Ya, tentu perlu dukungan kedua orang tua dan saudara-saudaranya semua, juga dari diklat, dari bapak senior maupun junior yang ingin melihat berkembangnya maritim. Jadi perjuangan ini perlu disikapi. Saya mengajar di sana sebagai dosen tetap mulai tahun 2006 ya. Juga mendapatkan ISBN, dapatkan nomor induk dosen. Kompas dan sistem kemudi. Ini Kapten Saimema, Kapten Amrinul ya.
Yang membuat bukan satu orang masih meragukan. 3 orang pun masih ada kekurangan dari produk buku edisi pertama. Ya. Jadi kalau tidak pernah mau mulai ya tidak akan pernah ada buku itu. Leadership, teamwork dalam pelayaran. Nah, Dr. Willem, Ibu Widya Selastini ya, ibu-ibu ini hebat juga. Nah, beliau sekarang Kajur Uno 3 di STIP ya. Kapten Susetyo. Jangan melihat harga buku ya, itu sangat amat murah. Kalau dibandingkan otak-otak beliau ini menyusun buku siang malam sampai paling cepat buku itu 6 bulan baru jadi buku itu. Walaupun 3 orang juga sama ya. Itu kalau nggak peduli, nggak termotivasi ya nggak akan terjadi. Manajemen logistik maritim, Dr. Larsen Barasa sama Dr. Bambang Sumali ya. Dr. Larsen ini Kajur KLK STIP. Dr. Bambang ini yang pernah menjadi kepala divisi, sekarang posisi ya itu bagian-bagian teman. Paling banyak memang dari STIP ya. Ujian skripsi Taruna semester 8 STIP. Nah, ini bisa dilihat kenapa ketutup. Ya. Wah, ini double nanti ya. Semester 8 STIP. Ini bisa kita saksikan bahwa anak muda ini betul-betul generasi semester 8 karena sudah mempelajari ilmu-ilmu untuk sarjananya atau ATT2, ANT2. Jadi setelah lulus untuk kelas 3-nya, untuk kelas 2-nya sebagian mata pelajaran yang itu terjadi sejak dari dulu kala. Kalau lulusan STIP itu sudah pelajarannya sudah habis, kira-kira gitu. Tapi kenyataannya tidak akan pernah habis pelajaran. Walaupun sudah master harus belajar ya. Meteorologi dan oceanografi. Coba bayangkan ini. Untuk orang mesin walaupun saya pelaut, ini harus belajar dari nol kayak ini. Ya kalau ilmunya orang dek ini luar biasa, banyak sekali harus dipelajari ya. Karena mata pelajarannya bisa sampai 20. Ya, cuma 110.000 rupiah. Murah banget. Ini sekolah manapun nggak perlu repot. Apalagi yang negeri ya, itu dibudgetkan oleh pemerintah 20% dari APBN. Jadi kalau soal buku yang sangat bermanfaat, ya tiap anak-anak didik kita masuk sekolah diwajibkan bayar dengan standar buku yang murah karena kalau untuk negeri kan bisa lebih murah ya. Pola gerak dan pengendalian kapal, Kapten Saifuddin ya, Kapten Saimema. Saya akan buka ya super ya untuk harga buku itu dikatakan sangat murah. Coba ini pengantar manajemen pelayaran niaga. Itu para penulis buku hanya dapat 10% dari royaltinya dari harga buku ini. Kalau 104 itu dapatnya berarti 10.400 dibagi 3 orang. Nah, apa enggak mendapat 300 atau ya dibagi 3, 400 rupiah ya. Sorry, 4.000 rupiah per buku. Itu untuk supaya teman-teman, anak didik juga, dosen-dosen yang lain yang kadang pandai bicara tapi suruh nulis nggak mau ya. Pandai komentar tapi suruh nulis nggak mau. Jadi kalau sudah baca buku, wah kurang ini, kurang itu. Tapi mau bergabung nggak mau ya. Ini penyakit umum ya. Oke, ini kalau mengikuti royalti tadi, ya tentu seorang Dr. Willem Nixon, Dr. Kapten Sabto yang pernah menjadi direktur di perhubungan, ya Pak Sebansa ini dapat 3.000 rupiah per buku. Kalau bukunya itu laris, tiap bulan 1.000 buku terjual. Kalau buku itu tidak laris, wow, ya sudah untuk beli jajan anaknya pun kurang ya itu ya. Apalagi untuk masa depan. Mari ya, buat teman-teman, buat anak didik,
terutama sekolah-sekolah itu mewajibkan supaya memiliki buku ajar. Saya ada 56 buku untuk menempuh, eee, jurusan manajemen 5 tahun lebih di universitas terbuka, saya simpan sampai sekarang ini. Ya jadi kalau hanya ya 5 buku nggak masalah itu, dan bukan harga kecuali di buku kedokteran. Maaf kata, anak saya nomor 3 adalah dokter, itu bukunya harganya 2 juta, di atas 1 juta banyak. Jadi kalau lihat harga ini sangat amat luar biasa murah sekali ya, harganya 2 bungkus untuk rokok aja. Kalau teman-teman yang merokok, bapak-bapak yang merokok, coba ingatlah buat anaknya ya. Satu hari 2 bungkus rokok itu bisa untuk beli 1 buku. Saya melalui ini sebelumnya tadi di atas saya minta maaf kalau menyinggung perasaan, ya super, spektakuler termasuk yang terkait dengan buku, belajar dan yang terkait dengan kemaritiman saya akan buka apa adanya ya. Ini yang tertuang di dalam otak saya. Saya dari tahun 2001 itu nggak kurang seminggu 10 kelas, ya dari 3 diklat, 4 diklat malahan kadang. Ya kalau 1 diklat 3 kelas saya udah, lebih 10 kelas dari orang-orang yang berbeda, terutama teman-teman di laut semua. Nanti next, sesi saya akan buka betapa persyaratan pelaut itu sangat-sangat luar biasa. Untuk menjadi pelaut, dari paling bawah pelayan, klasi, weper, itu harus punya 8 sertifikat lebih. Untuk perwira minimal 12 sampai 15. Untuk perwira nautika atau dek, itu harus ada 17 sampai 20. Bagi informasi, anak saya nomor 4 adalah ANT3 nautika ya. S3 ini mengambil kelas 2-nya. Mohon doanya dari teman-teman yang darah asin ya. Sistem navigasi elektronika. Ini juga akan berkembang kepada era digital 5 kalau 4.0 sudah ya. Sudah ada kapal tanpa penjaga, ini cukup di kamar ya. Tapi itu kamu masih mengandung risiko, jadi baru sekitar kurang dari 5%. Ini sangat hebat sekali ini yang membuat buku sistem navigasi elektronika. Ini sudah ada, bukan hal yang baru ya. Kira-kira 20 tahun yang lalu sudah ada ini. Hanya dikembangkan buat teman-teman yang punya pengalaman lebih, dosen-dosen yang punya pengalaman lebih, saya kira kalau dosen yang tua-tua ya yang namanya elektronika atau otomatisasi masih kurang. Buat teman-teman master mariner dan master marine engineer yang kapal-kapal modern, ya boleh tuangkan ilmunya kalau ada yang kelebihan untuk mengoreksi buku-buku ini supaya lebih berkembang lagi. Mari Bapak Ibu, ini workshop buku ajar ya resmi, workshop buku ajar yang dibuka oleh, ini sekali lagi saya mohon maaf, barangkali saya tulis Ibu Sri Umiati, kakak kandungnya di Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Ya, beliau ada waktu itu kepala BPSDM. Ini ibu-ibu ini bukan orang laut tapi sangat peduli, ya, sangat peduli. Dan tiap workshop dia hadir memberikan motivasi, bahkan kadang tanya jawab individu dosen-dosen yang mengajar. Ya, saya salut sekali. Ya baik di BP3IP dan di STIP, dia selalu memberikan motivasi. Ya, ya samalah dengan Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani yang sangat luar biasa. Beliau dua-duanya sesuai bidangnya ya, luar biasa. Terima kasih Ibu Kepala BPSDM. Dan kita lanjutkan lagi. Manajemen budaya keselamatan keamanan. Ini penulisnya saya sendiri. Juga saya gandeng Kolonel Laut Widikto, MSc, ya, dan Dr. Insinyur Desamen Simatupang. Ya, walaupun sebagian besar dari saya sendiri ya, tetapi karena ini menyangkut keselamatan keamanan, itu pun masih bisa berkembang, ya, berkembang dengan era sekarang ini.
Tapi kalau tidak pernah mau mulai tentang keselamatan, keamanan, ya pelayanan kapal, ini melibatkan pemilik kapal, ya, melibatkan biro klasifikasi, melibatkan sah bandar, ya, yang bicara keselamatan. Karena biro klasifikasi itu bertanggung jawab mulai dari kapal lahir sampai layup. Sah bandar bertanggung jawab tentang keselamatan kapal yang mau dilepas. Ya tentu saya lewat YouTube channel ini memohon yang sudah sejak tahun 2008 waktu sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 2008 itu Sabanar harus ya sekali lagi harus ada stafnya yang dari orang kapal minimum kelas 4 ya ANT 4 ATT 4 sesuai dengan pelabuhannya. Kalau Jakarta pasti AN 1 ATT 1. Nah, staf owner atau staf volunteer atau paling enggak ada ya. Karena memeriksa kapal itu enggak main-main. Kacamatanya itu kalau bukan orang kapal, jiwanya bukan orang kapal, bukan darah asing. Itu aduh dan akhirnya korban ya. Seperti baru bulan kemarin itu kapal penumpang baru keluar dari pelabuhan bisa tenggelam ya, jeritan saya sebarkan di YouTube, mohon maaf, itu tidak ada maksud lain supaya yang terkait, ya, sah bandar yang melepas, kelas yang membuat kapal, pemilik kapal yang punya kapal, kemudian orang kapal ya yang mengoperasikannya, tentu harus mempelajari karakter dari penumpang di muatan. Muatan pertama penumpang itu bisa lari-lari ke kiri, semua ke kiri ya. Jadi stabilitas kapal itu akan berubah. Ya. Wah di kanan ada apa yang menarik, ada ikan paus, lari kanan semua ya. Bahkan ada yang naik ke atas. Ya, GM-nya itu titik berat kapal berubah, pindah ke atas atau pindah ke samping. Sehingga pada waktu kena arus kuat di Selat Bali itu, atau kena ombak ya, di Cilacap itu ombak sampai 15 meter. Jadi kalau stabilitasnya nggak pandai ya, seorang nakoda atau Mulim 1, bahkan KKM pun juga harus ikut membahas, menganalisa. Tingkatan Kapten KKM Mulim 1 masih 1 itu adalah top manajemen di atas kapal. Ketuanya adalah nakoda. Ya. Harus membahas setiap hari kondisi kapal tentang keselamatan, keamanan, pelayanan. Ini sangat penting karena setiap hari top manajemen kapal, baik kapal besar, kapal kecil, sama aja. Ya, sesuai kapalnya harus membahas setiap hari makan bersama. Ya, untuk kapal-kapal besar itu 4 jabatan itu selalu bersama, tidak bercampur dengan perwira madya atau perwira muda. Ini sangat penting. Saya mengajar ini di BP3IP maupun STP ya, dan isinya peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan. Teman-teman yang masih kelas 2 ya, Nautika maupun Teknika, itu mulailah belajar ini. Jadi teman-teman yang kelas 1 berusaha menerapkan undang-undang ini, mewakili banyak yang saya sebutkan tadi ya. Ini selintas saya ingin bicara banyak, nanti nggak kejar ini. Untuk buku Nautika P2TR ya, dari Kapten Rubianto. Ya, tentu yang edisi pertama mohon dengan hormat buat para dosen, para yang pintar-pintar supaya mengoreksi buku-buku yang pertama, kemudian dalam bentuk tulisan ya, tidak verbal, bentuk tulisan, kemudian sampaikan kepada dosen-dosen penulis ini ya. Nah, ini beliau Pak Kapten Rubianto ini juga umurnya di atas saya ya. Nah, perlu dihargai tulisan ini. Saya menulis buku kalau dihitung per judulnya belum banyak, tapi kalau dihitung bukunya banyak. Ya. Oke, dasar ilmu hitung pelayaran. Ini di YouTube channel nih, sengaja saya tampilkan kepada biar khalayak rame ya di darat, di laut, ya, di udara bisa buka YouTube channel saya ya, terutama yang di kapal.
supaya siapa yang tergerak kekurangan ilmu dasar, ilmu hitung, pelayaran, ya saving money ya, investasi masuk di otak, dapat membeli buku ini dengan murah, sangat murah ya. Nah, kalau sangat murah saya bandingkan dengan anak saya nomor 3 dokter, anak nomor 4 Nautika ya, murah sekali. Manajemen dan bisnis pelayaran. Mungkin dari sisi bisnis bisa diambil ilmunya. Nah, jadi tidak terpaku pada satu judulnya. Oke, Bapak Ibu semua teman-teman, pasif, dosen maupun taruna ya, ini dengan kelas 2. Ya, kelas 2 kalau sudah lulus itu juga untuk mesinnya juga sebagai chief engineer di bawah 8.000 horsepower. Ya, saya kelas 2 juga sebagai chief engineer. Kemudian untuk Nautika itu juga sebagai kapten-kapten. Ya, gelar kapten di bawah tonit terbatas ya. Mungkin sekarang 10.000 pun ke bawah masih boleh. Kalau untuk chief engineer nanti kita akan sebutkan kembali. Ini ada classroom ya. Ya, classroom ini sudah sangat modern. Zaman saya, waduh, kita lanjutkan dulu. Yang di kelas 1 saya akan kupas. Teknik kelistrikan kapal. Ya, kami ajarkan mulai dari ATT5 yang paling bawah. Ya, buku kelas 4 ini bisa dipakai kelas 5 juga. Dan sudah ya, pakai kelas 5. Jadi yang kelas 5 itu ibaratnya ya untuk dasar-dasar ilmu nautika maupun masinis saya harus tahu ya. Teknik kelistrikan ini untuk kelas 3. Untuk para taruna, ya ingat betul-betul para taruna itu teorinya teori kelas 3 dasar. Jelaskan, mengetahui, mengenal fungsi-fungsinya, prinsip kerjanya, tapi belum sampai tingkat analisa. Itu untuk kelas 2. Jadi ya, untuk teman-teman yang dari umum, dari bawah misalnya, itu pengalamannya sudah segudang, banyak sekali. Tetapi teorinya belum dapat, apalagi teori kelas 3. Buku ini untuk kelas 3, tapi juga untuk kelas 2. Kelas 2 dengan kacamata perhitungan-perhitungan, analisa-analisa, dan dampak negatif positifnya itu. Kalau kelas 1, itu taksonomi belum ya, jadi memang resmi tertuang secara alami juga. Kalau yang udah master itu selain perhitungan analisa, juga harus mengenal tentang penelitian, pemaparan, menjelaskan ya berbagai ilmu apa yang sudah didapat. Tidak ada yang kurang sedikit pun dari otak kita, otak saya, kalau kita mau mengajar. Ya. Dan lagi jangan pelit-pelit membuat buku atau mengajar. Teknologi alat bantu ini buat teman-teman yang dari perikanan, ya dibuat oleh seorang profesor. Wow, Profesor Dr. Insinyur Haji Sudirman. Ya, hanya untuk sekolah-sekolah yang level D3, ya. D3, kemudian kalau mau berkembang pengalaman 2 tahun baru boleh ambil sarjana atau S2. Mau ambil S2-nya lagi, itu persyaratan minim 2 tahun sebagai perwira di atas kapal, itu pun dibatasi dengan besar kecilnya kapal. Kalau terlalu kecil ya nggak boleh ya. Jadi ketat sekali ilmu kemaritiman, bukan di Indonesia saja, seluruh dunia ya. Karena di bawah hukum IMO, International Maritime Organization. Ini kita lanjutkan lagi. Ilmu pelayaran nomor 28 ya. Ren Mardiansah. Kemudian mesin bantu penangkap ikan. Ini buat teman-teman yang menangkap ikan ini bukan nelayan ya. Kalau nelayan tidak di bawah SOLAS ya, tidak di bawah IMO. Jadi tapi mesinnya dari perhubungan laut juga berbenah untuk teman-teman yang sistem perawatan permesinan kapal ya. Ini mulai kelas 4 berarti berlaku untuk kelas 5. Supaya kelas 4-nya bisa matang ya. Ini kita bagikan. Saya pertama kali pernah mengajar kelas 5, ATT 5 dan 4, 3, 2, 1 ya.
Itu semua proses. Bapak, Ibu, saudara, teman-teman yang background maritim maupun yang tidak, kapal sebesar ini, saya akan bicara sedikit beberapa menit. Kapal super tanker begini harganya tidak kurang dari 3 triliun. 3 triliun rupiah. 3 triliun itu bukan ratusan juta, bukan ratusan miliar. Ya. 3.000 miliar rupiah. Bagaimana kalau diawain oleh orang-orang yang atau SDM yang tidak munafik. Jadi supaya mindset teman-teman saya kepingin malah yang bukan jiwa maritim, baik dosen maupun pejabat-pejabat swasta maupun negeri ya. Saya pernah hidup di BUMN 26 tahun, di swasta yang terkenal 10 tahun, 16 tahun ya. Betapa saya diberi tugas untuk ada 24, 28 kapal selama 6 bulan sekali harus diperiksa dan lapor ke Dirut. Nah, apalagi kapal gede begini ya. Nah, ini harganya sudah nggak main-main. Bukan 5 tahun kembali modal, bukan 10 tahun kembali modal. Kapal sebesar 3 triliun rupiah ini ya kurang lebih menurut saya 15 tahun baru break even point. Break even point atau titik impas. Makanya pengusaha yang seperti ini kalau bukan negara luar biasa sekali. Jadi 15 tahun baru boleh menikmati keuntungan. Itu pun kalau kapal tidak terlalu lama nongkrong. Kalau sering nongkrong ya belum tentu 15 tahun kembali ke titik impas atau break even point ya. Supaya mindset teman-teman yang lain jangan menyepelekan bagaimana usaha di kapal itu walaupun ada 20 orang semua punya job masing-masing dengan tugasnya. Jadi responsibility di organisasi kapal itu masing-masing punya job description yang harus dipertanggungjawabkan kepada KKMG Poser dan kepada Nakoda dan kepada eksternalnya ya kepada perusahaan, pada kelas, kepada dunia, kepada keselamatan kapalnya, jiwanya ya. Ini sangat penting sekali dipahami. Jadi tidak cukup dengan kapal ya. Kapal kalau pikirannya ke kapal nelayan ya sampai elek, maaf sampai kapan pun ya enggak terjadi ya. Ini mesin penggerak utama kapal. Saya sebagai penulis rindu teman-teman yang lain ikut bantu ya dikembangkan. Oke ya, ini juga saya buat ya ketel uap dari pengalaman 26 kapal sehingga saya 22 kapal ada ketel uapnya. Ya bagian ada turbinnya. Kalau ketelnya iya. Nah, ini oleh penerbit harganya 80.000 ya. Ya kalau ngikuti gengsi ya sangat murah. Tapi ngikuti motivasi dan ingin mencerdaskan anak didik kita itu supaya terjangkau ya. Manajemen perawatan kapal ya. Ini juga sangat penting, sangat amat penting. Bahkan ini sementara saya pakai untuk edukasi dalam mata pelajaran Develop Emergency and Damage Control untuk kelas 1, baik di PP3IP maupun di SDIP. Saya wajibkan memiliki buku ini. Jadi kalau kelas 2 itu lebih banyak berorientasi ke teknis. Ya. Jadi saya harus dihabiskan. Tetapi kalau udah kelas 1 itu ya 90% harus berpikir manajemen. Bagaimana mencegah jangan sampai terjadi emergency, darurat. Apalagi mesin mogok-mogok ya, atau kandas, atau tabrakan, atau kebakaran. Lebih hebat lagi atau memakan jiwa manusia di atas kapal. Ini sangat penting ya. Barangkali ada teman-teman kelas 1 yang belum punya buku ini, silakan. Ya, manajemen perawatan kapal ini adalah mencegah untuk terjadinya emergency di kapal. Ya. Sehingga nama pelajarannya Develop Emergency and Damage Control. Nah, yang pertama tadi buku nomor 1 adalah tentang sistem kontrol. Lengkapnya ya
untuk perkapalan ya. Ini sangat penting harus dimiliki karena electrician selain dia harus memiliki buku listrik juga sistem kontrol. Ya, sekali lagi sistem kontrol untuk era 4.0 ini sudah luar biasa ya supaya yang model lama masih valid ya, tetapi parameter-parameter itu yang dibiarkan rusak atau tidak standar, tidak kalibrasi, ya harus dikembalikan seperti semula. Kalau Anda mempunyai mindset sistem kontrol, ya baik kapal tua yang berumur 30, 40 tahun, saya pernah menangani satu kapal 162.000 ton ya, sampai kapal kondisi layup sudah umur 30 tahun, ya kami hidupkan kembali semua permesinannya, sehingga sampai hari ini umur 50 tahun masih diperpanjang 55 tahun. Saya nggak sebutkan nama kapalnya, 100 ada di Indonesia, 162.000 DWT atau 1 juta barel. Ini satu kebanggaan, 4 tahun saya tangani kapal itu. Cukup bagus. Jadi tidak ada alasan ada kapal tua, kapal muda. Kalau kapal masih di bawah 70% ya udah layup aja walaupun masih muda. Berarti tidak mengalami perawatan yang layak, yang benar. Nah, manajemen perawatan ini adalah dipegang oleh top manajemen di kapal, juga top manajemen perusahaan pelayaran, pemilik kapal maupun penyewa kapal, juga top manajemen dari biro klasifikasi, baik internasional maupun nasional, karena ilmunya sama ya. Juga dimiliki oleh ya bisa juga tambahkan dari asuransi kapal tersebut, bendera kapal ya. Makanya sangat luas sekali untuk bicara kapal ini. Sedikit lagi ya, mungkin yang bosan mendengar suara saya, dasar-dasar stabilitas ya. Tapi bagi teman-teman yang non marine pun coba deh ya kesempatan ini nanti bisa diulangi dalam YouTube channel Pak Sak. Penanganan muatan kapal. Coba saya sangat kagum seorang Profesor Kapten Ananto Subedjo. Umurnya mungkin sudah 80 nih sekarang. Berani ya, peduli membuat bagaimana yang muda-muda yang merasa pintar. Ya, tuangkanlah suatu tulisan yang berharga ya, jangan pamrih. Ya, kita hidup ini ada yang masih muda udah dipanggil, zaman Covid ini siapa yang mengira akan dipanggil cepat atau lambat. Ya, sebaiknya berbuatlah baik untuk memberikan. Toh ini pun tidak ada yang kurang dari otak kita. Tapi ada 2 profesor di kemaritiman kita sangat banggakan. Ya, sebetulnya ada juga beberapa profesor saya kenal. Untuk sistem perawatan permasinan kapal ya. Kalau tadi manajemennya, perawatan kapal, ini sistemnya tentu juga harus dipelajari baik-baik. Juga di dalamnya ada ilmu manajemen juga. Ya. Karena kalau tidak ada ilmu manajemen, ya bagaimana kita mengenal sistem perawatan permesinan itu ya. Ini saya buat buku-buku yang pertama kali saya buat tahun 2003, 2004 edisi pertama. Kemudian tahun 2012 edisi kedua. Ya, masih bukunya model gede-gede. Dan tahun 2015 ada edisi ketiga. Ini kita lanjutkan lagi. Sedikit lagi ya. Sama dengan tadi kata luar. Ya, standar bukunya edisi ketiga cukup bagus, membanggakan. Ya, terbitan dari penerbit EGC Jangkar di Danau Sunter Jakarta ya. Ya, penerbit ini juga menangani buku kedokteran, jadi sangat bagus, editornya juga bagus. Nah, lanjut, ini buku mesin diesel penggerak utama kapal. Jadi menurut saya sebagai penulis, sebagai pernah belayar 26 tahun, pernah menangani kapal cukup banyak ya di perusahaan ya saya sebut aja kalau gitu ya. Saya 26 tahun di Pertamina Perkapalan sebagai pegawai BUMN atau pegawai negeri, itu sangat sayang kepada kapal-kapal yang dimiliki oleh perusahaan.
Jadi kita bekerja di perusahaan yang pemilik itu adalah akal kita ya, bukan berarti sebagai pemilik ya, tapi memang harus punya mindset pemilik. Ya selama 26 tahun dengan jabatan top itu ya kalau masalah-masalah kecil biasa, masalah gede ya mudah-mudahan jauh. Yang kedua, selama 16 tahun di perusahaan swasta nasional yang sangat terkenal, yang Medco Energi, Big Boss kita Pak Arifin Panigoro, itu luar biasa. Beliau memberikan key performance indicator. Jadi beliau bangga dengan karyawan yang gaji besar. Tetapi selama 6 bulan punya target apa yang dikerjakan, ya semua harus mengatur kepada safety. Dan setiap 6 bulan harus dipertanggungjawabkan. Ini yang hebatnya, sehingga kami cukup terdidik dalam hal safety management ya. Ini kapal-kapal yang charter, kita charter bukan kapal milik, ya ISAK harus mempertahankan kondisinya tetap bagus. Jadi setiap bulan ya selama 6 bulan seluruh kapal itu sudah saya naik turun kapal tersebut. Di setahun saya lebih dari 40-50 kapal. Bukan kurang lebih ya, lebih dari 50 kapal saya naik turun. Apalagi kalau ada tender-tender ya yang kontraknya sudah habis. Ya. Untuk satu kapal yang ditenderkan minimum ada 3 peserta. Jadi sudah nggak kehitung jumlah kapal yang kami periksa, bukan untuk niat sombong, tapi selagi kita mau dengan profesi yang kita pasti bisa. Ya, tidak pernah terpikir saya pernah selama 14 tahun, 16 tahun ya, memeriksa kapal begitu banyak. Komunikasi dinas kapal perikanan, ya, cukup panjang oleh Bapak Ijat dan Najat. Kemudian teknologi alat penangkapan ikan. Ini ilmu apapun di darat, mohon maaf, 90% ada di kapal. Jadi kalau mau berkembang, ya, tetapi nggak gampang. Ya, sarjana S1 tidak bisa di kapal standar IMO tanpa melengkapi dengan sertifikat BST ya, Basic Safety Training, Sea Survival ya, kemudian firefighting, kemudian medical care, kemudian medical first aid, kemudian tentang SAT ya, untuk international safety, port and security ya, kemudian seaman book passport. Jadi paling enggak ada 8 sertifikat harus dimiliki. Jadi praktis untuk kru kapal itu SDM-nya sudah sangat luar biasa dengan persyaratan 11 tahun yang lalu. Itu tidak bisa ditolak lagi. Nautika Kapten Rubianto, Agus, ini yang terakhir ya, Nautika pelayanan medis. Kemudian salam dari EGC ya, itu ada gambarnya apotek, seperti yang di apotek itu. EGC adalah penerbit buku kedokteran sejak tahun 1983. Jadi Bapak tahu buku-buku yang termahal adalah kedokteran. Itu profesional. Yang kedua ada seharusnya buku perkapalan. Kalau buku perkapalan yang asli dari IMO itu harganya juga cukup mahal ya, jutaan juga. Tetapi sudah kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, masih juga nggak interest. Itu walaupun seorang pelaut atau bicara maritim, tetapi belum tentu dijiwai. Ya. Jadi belum tentu jiwai kemaritiman. Itu aslinya buku yang mahal-mahal dari standar IMO. Nah, mari kita lihat. Oke ya, saya sendiri alma mater dari 3 perguruan tinggi, ya dari Akpelni Semarang, sekarang namanya Bumi Politeknik Bumi Akpelni. Saya pernah menjabat jadi sekjen selama 10 tahun, dari 1 tahun 2 tahun, kemudian sekjen tahun 2008 sampai 2018. Kemudian di STB juga ini kebanggaan kami sebagai strata B masuk asrama, sudah punya anak 3 masuk asrama.
kuliah dari pagi sampai petang, sampai jam 9 malam. Ini kebanggaan kami ya. Tapi tahun 86, lulus 87, itu perlakuannya hampir sama dengan taruna. Sekolah dan sekolah, belajar dan belajar. Ini waktu itu masih ada di Ancol ya. Ini buat teman-teman yang sekarang belajar baik-baiklah. Yang pasti banyak kemudahan dibandingkan era dulu. Untuk dapat kelas 2 aja, AMKB ya, dan Strata B sarjananya, itu SK dari 2 menteri, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pendidikan dan Budaya. Kemudian untuk kelas 1-nya, saya ambil di BPTKIP, karena memang satu-satunya seluruh Indonesia hanya di BPTKIP di tahun 97. Ini sekolahan masih bentuknya kayak SD Impres nih. Sekarang sudah ada 4 bangunan utama. Ini kebahagiaan kami, ya. Dan saya mengajar di 2 tempat ini. Kalau Semarang kan tidak mungkin ya, di SDIP maupun BTIP, mengajar dengan ikhlas, dengan pengabdian, ya, terutama dan memberikan motivasi anak didik kita. Ini BTIP sangat membanggakan. Ya, dari sekolah SD Impres masih papan tulisnya pakai kapur ya, itu ya, nggak ada infokus, nggak ada. Sekarang sangat bagus ya, full AC dan masing-masing gedung ada liftnya, layaknya sekolah yang lain. Ini ijazah yang kami dapatkan. Oke, sedikit kurikulum kita menulis ya, dari Semarang, TK, SD, sampai akademi. Kemudian B-nya kata karena waktu akademi saya dapat beasiswa ya dari Pertamina. Kelas 2 beasiswa, kelas 1 beasiswa. Hanya sekarang kelas balik saya kira hanya kesungguhan bekerja mendapat penghargaan dari perusahaan. Ya. Kemudian belajar dan belajar itu tidak pernah berhenti. Saya ambil sarjana ekonomi itu 5,5 tahun. Kemudian sarjana teknik 2 tahun. Dan sarjana S2 teologi 2 tahun. Dan kepingin rasanya kalau diberi umur panjang masih ingin belajar ya. Jadi malu kalau teman-teman semua dibatasi dengan waktu yang diberikan oleh yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa cukup banyak. Ini masa kerja kami ya di shipping perusahaan pelayaran, Pertamina, Medco Energy. Tadi pertama agak ragu menyebut nama perusahaan, sekarang Bapak bisa melihat menangani offshore 2 tempat ya. Kemudian pada usia pensiun masih diperpanjang, diberi kehormatan 5 tahun lagi, dan kemudian setelah itu tambah lagi 2 tahun ya di perusahaan Prada Maritim ini. Big Boss-nya anak menantunya Pak Arifin Panegoro. Ya, sebagai dosen, selama di darat 2001 itu saya merangkap kalau sore mengajar, Sabtu mengajar. Ya, waktu libur saya pakai untuk mengajar. Jadi shipping ada 4 diklat yang kami tangani. Kemudian untuk jabatan-jabatan ini ya yang cukup membanggakan ada rekor muri 3 ya. Yang terakhir ini adalah dosen maritim penulis buku maritim. Tentu nanti ada kesempatan saya akan ceritakan yang kedua dan pertama. Oke, kemudian dikit lagi ya, ini jasa saya. Mungkin ada yang teman-teman yang bukan maritim, saya melihat ini sertifikat ahli tingkat 1 atau Master Marine Engineer berdasarkan PP nomor 7 tahun 2000, berdasarkan KM nomor 18 dan seterusnya ya. Nah, ini gambar Garuda ya. Teman-teman di seluruh Indonesia ini gambarnya Garuda. Jadi bisa melamar ke seluruh dunia. Bagi orang tua yang kepingin anaknya masuk sekolah pelayaran, itu akan mendapatkan ijazah Garuda dan ijazah alma mater. Mohon maaf sebelumnya saya kalau mengatakan perguruan tinggi manapun,
Itu didapat ijazahnya adalah gambar alma mater, yang negeri maupun swasta. Tapi kalau untuk, dari Departemen Perhubungan, ya maaf yang untuk pelaut, nautika maupun teknika, selain ijazah alma mater dapat ijazah penghargaan, namanya ada gambar Garuda. Ini dasarnya adalah peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2000. Ya, jadi, eee, nanti kesempatan berikutnya saya akan bicara, hak-hak dan kewajiban ya. Kewajiban pelaut sudah dipenuhi, hak-haknya belum. Terutama mengenai salari yang belum mendapatkan UMR internasional negara berkembang. Ya doanya teman-teman semua. Kalau saya terinspirasi oleh Medco ya, Pak Arifin Panegoro itu mengajak kita itu, eee, bertanggung jawab dan ada hasilnya gitu ya. Sebagai gambar ini ya, Crew Crowded Management atau CCM, kapal penumpang lebih dari 2.000 jiwa yang semuanya tidak memiliki keterampilan persyaratan sebagai pelaut. Ya, ini bayangkan kalau terjadi kebakaran, baik di Amerika maupun Eropa ada juga, Pak. Karena penumpangnya ini yang indisipliner banyak sekali, ya. Walaupun kaya atau miskin sama aja karena, tidak terbentuk dari regulasi IMO. Walaupun ada pengarahan, tetap kalau yang punya mental, punya karakter yang tidak disiplin, ya bisa terjadi kapal yang sebesar ini. Mari kita bayangkan kapal ini kalau dimuat 2.000 jiwa ya, bagaimana mengaturnya. Kemudian tiap kamar ada akomodasi yang tidak sehat, entah listrik. Ini electrician, saya kalau mengajar ahli teknik listrik atau itu ya, ini perlu berapa electrician. Kalau kapal umum hanya 2, kalau kapal ini paling enggak ada 8 ya. Ya, chief engineer bagaimana tanggung jawabnya. Nakoda bagaimana tanggung jawabnya, dari haluan sampai buritan, dari anjungan sampai ke kamar mesin. Jadi sangat beralasan kalau seorang komandan top manajemen sampai ke bawah, ya pelayan-pelayan berapa ini melayani. Kalau di kapal terjadi eksiden, ya sudah kabur, nyemplung ke laut atau tenggelam atau mati ya. Kalau di darat bisa ditinggal kabur, selamat. Tetapi kalau di laut tidak bisa, di double dimensi. Nah ini yang perlu diperhatikan buat teman-teman yang ada di diklat, ada di pejabat-pejabat pemerintah ya. Bentuklah tanpa pengetahuan dengan buku-buku tadi, saya kira nggak tergerak. Ya, rohnya mengenai pelaut negara kita, negara bahari, negara kemaritiman yang jumlahnya pelautnya banyak. Ya, musim pandemik ini sebetulnya kita pelaut-pelaut ini bisa bekerja di luar negeri banyak sekali dan sudah ada ya. Jadi tidak ribut di dalam negeri sendiri. Jadi ini pun tetapi ya di dalam negeri pun juga sangat butuh tentunya mengenai salary ya, akan kita bahas di sesi kedua. Tolong dipersiapkan kalau teman-teman pejabat ya, baik swasta, dari INSA, dari KPI, dari manapun, perusahaan-perusahaan pelayaran swasta, dan yang negeri dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kemaritiman, dari DPR yang tidak ada wakilnya orang kapal, 600 lebih anggotanya, orang kapalnya cuma 1, 2 aja ya. Ini harus kita tapi kalau memang dijiwai kemaritiman ya tidak masalah ya. Ini kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada 2 tokoh putri ya, generasi penerus Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini tentu punya, punya pandangan yang dari gelap menjadi terang. Saya ingat Kapten Kartini sebagai Pudit Ratu Jadayat masih hidup dan masih semangat, umurnya 74. Nah, ini ada 2 Kartini-Kartini di samping saya. Ya, saya sangat bangga saya sebutkan ini 2 Kartini-Kartini ya.
Mungkin ada teman-teman yang kenal, ini namanya Intan, yang ini namanya Dewi kalau nggak salah ya, lupa saya. Nah, tapi ini memotivasi, ada 2 putri pun semangat sampai Master Mariner ya, apalagi yang masih kelas 5, 4, 3, 2, 1 ya, tetaplah bersemangat. Jadi ini menjadi kader-kader, kami mengharapkan jadi tokoh di Kementerian Perhubungan atau yang masih terkait, ya yang Kapten Kartini yang sekarang aja, Kapten Entin Kartini, Dr. Kapten Entin Kartini, MM, MR, itu umurnya 74 ya, alumni STIP, angkatan 11 kalau nggak salah. Luar biasa ya, sangat luar biasa. Dan dia masih masih belajar tentang masih mendidik anak didiknya sampai sekarang. Oke ya. Nah, mikir ya. Nah, santai dikit. Mikir apa yang dipikir. Siapa yang cerdas dan profesional pasti memegang buku ilmu pengetahuan. Dan dipastikan 5 tahun ke depan akan berubah. Ya, ini saya alami sendiri. Tetapi, mana tadi yang hitam ya? Tetapi, sorry. Ini agak sedikit. Ini ada pesan di bawahnya itu. Tanpa ada buku, karena kata orang bijak internasional mengatakan ingin berubah harus bergaul dengan orang yang Anda harapkan, orang-orang yang sesuai dengan profesi Anda. Yang kedua, hanya satu lagi, dengan buku-buku ajar yang Anda baca. Ya. Kalau buku novel ya buku silat gitu nggak bisa terbang kita. Buku ya, tapi kalau Anda profesional, siapa yang jadi penonton atau pendengar yang baik, nah itu 5 tahun ke depan tidak berubah kecuali action. Action dan action ya. Lakukan pekerjaan yang terbaik buat Anda. Ya, akhir kata buku-buku maritim tersebut di atas ditulis oh ini pengulangan tadi. Silakan bila akan membeli 1 buku atau lebih, domisili di Indonesia akan dikirim sampai ke alamat rumah sesuai yang dapat dijangkau. Harga sesuai dengan di atas. Bila membeli dalam jumlah besar, langsung aja ke pabrik untuk dapat ya mudah-mudahan dapat potongan harga, terutama untuk diklat. Saya sebagai penulis juga mengimbau pabrik jangan mencantumkan harga yang mahal karena ada satu misi visi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa melalui penerbit. Ya. Kami penulis juga harus gitu beramal ikhlas, seikhlas-ikhlasnya ya, karena tidak ada yang berkurang di otak saya membuat buku terus pun juga enggak. Terutama teman-teman dosen, ya usahakan minimum 1 buku lah. Kalau atau ibu-ibu dosen mengajar 1 pelajaran, masa setahun nggak berat buku ya. Ngajar udah puluhan tahun, 1 buku ajar yang sesuai dengan mata pelajaran teman-teman dosen, saya kira wajar. Ya kalau saya membuat banyak itu hanya kursus mesin aja sama manajemen. Kalau membuat jurusan nautika ya nggak bisa ya, kecuali tanya pada anak saya atau orang yang sudah master nautika. Ini saya mencantumkan sebagai kontak person ya HP WA saya nomor 0878 773 5285 bisa kontak. Saya terbuka, nah di Facebook juga bisa. Yang terakhir saya kira bagi yang berminat dengan YouTube ini, kita berkenan ya, kami mohon subscribe hingga saya tulis, kemudian di like atau dikasih komentar, kemudian di-share ya. Share kepada siapa teman-teman yang ada di laut, yang jauh dari Indonesia, bisa melihat YouTube channel Pak Yusak.
Ini belum saya tulis, karena memang dalam minggu ini saya persiapkan. YouTube channel Yusak Johanandoyo. Facebooknya juga sama namanya. Ya, kalau HPWA sama juga. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat. Ini adalah presentasi paling lama nih, biasanya 1 jam sudah selesai. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf lahir batin dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhir kata, wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Salam sukses, salam sehat, salam semangat. Sampai jumpa kembali.